Selamat sore teman-teman. Hari ini kita kembali mau datang di hadiratnya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau memuji Dia. Sebelumnya mari kita masuk dalam saat teduh. Dia Allah yang sungguh indah, sungguh menakjubkan. Ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita pujikan sekali lagi. Kau sungguh indah Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga.
Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, saat sore hari ini kembali kami bisa bersama-sama bersekutu dengan Engkau Tuhan. Tuhan, meski kami di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, persiapkan hati kami agar kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan kami dari awalnya hingga akhir dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa memberkati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat sore teman-teman. Kita mau memuji Tuhan kita. Mari kita mau pujikan hanya di dalam nama-Nya. Di dalam nama-Nya saja kita memperoleh kemenangan. Perisai iman di setiap waktu. Mari sama-sama kita pujikan. Karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kita pujikan sekali. Firman terangi jalan, firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagimu selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kemuliaan hanya bagi Allah kita. Kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Kita mau pujikan Ku diberi kuasa. Hanya karena kuasa dari Tuhan kita mampu mengalahkan setiap musuh kita, mengalahkan kepahitan kita. Mari sama-sama kita pujikan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai
Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sorak-sorai hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita pujikan lagu Dia Sanggup. Hanya Dialah yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Mungkin kita hidup dalam kepahitan, tapi kita ingat ada Dia yang selalu memulihkan kita. Mari kita pujikan ini. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah.
Halo teman-teman semua, aku Abel Christopher Arwan. Thank you buat kesempatannya untuk melayani ke teman-teman pemuda GKA Agape. Aku senang banget bisa dapat kesempatan melayani teman-teman semua di sini. Aku menyelesaikan studi di saat Seminari Alkitab Asia Tenggara. Agustus ini persis akan wisuda, jadi secara de facto studinya udah selesai, cuman wisudanya aja tinggal nunggu Agustus ini, dan akhir Agustus. Dan aku sekarang melayani di GKI Emmaus Surabaya, melayani di pemuda remaja, di komisi pemuda remajanya, dan juga melayani di satu badan pelayanan baru yang baru dibangun oleh gereja, namanya Emmaus Digital Ministry. Jadi aku memimpin badan pelayanan itu untuk memikirkan pelayanan digital gereja ke depan. Ini itu aja perkenalan singkatku. Aku lahir Surabaya asli, papa mamaku orang Batak, cuman kebatakannya sudah mulai hilang karena sudah tidak bisa makan pedas lagi. Mungkin kapan-kapan kita bisa ketemu di dalam pertemuan konvensional, kita bisa tatap muka langsung dan aku bisa kenal secara langsung teman-teman pemuda di GKA Agape. So, mari kita mulai perenungan firman Tuhan hari ini. Kita mulai dengan doa dulu. Bapa, kami memohon Engkau menyertai kami di dalam kami merenungkan firman-Mu. Kami sadar siapa diri kami di hadapan Engkau. Kami sadar ada banyak hal kelemahan kami, tetapi kami percaya Engkaulah di dalam Kristus melayakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami bisa menikmati berita sukacita, berita anugerah, berita cinta Tuhan kepada kami, dan kami disegarkan oleh karena firman Tuhan pada hari ini. Pimpin hamba-Mu yang lemah ini, supaya bisa berkata-kata sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Pimpin semua teman-teman yang mendengarkan di sini, karena kami percaya Roh Kudus akan menolong kami ketika mendengarkan firman Tuhan. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, aku ngajak kita semua baca beberapa mungkin ya. Ada satu bagian firman Tuhan yang agak panjang dan dua ayat lainnya agak pendek-pendek. Pertama di Pengkhotbah 7 ayat 9. Pengkhotbah 7 ayat 9, aku bacain buat teman-teman, bisa mungkin HP-nya lagi dipakai untuk nonton, jadi nggak bisa ini, aku bacain aja ya. Pengkhotbah 7 ayat 9, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Amsal 14 ayat 30. Yang kedua, Amsal 14 ayat 30, aku bacain juga. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ayat ketiga berikutnya, di Perjanjian Baru, Matius 8 ayat 1-3. Matius 8 ayat 1-3 bilang begini, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Teman-teman, tema hari ini, apa yang mau kita obrolin hari ini adalah tentang kepahitan atau bitterness. Aku nggak tahu, apakah teman-teman pernah mengalami bitterness? Kebanyakan dari kita sebenarnya pernah mengalaminya, tapi tidak banyak dari kita menyadari kapan atau di mana letak bitterness itu, atau kapan kita mengalaminya. Nah, aku baca satu tulisan, ada 7 tanda-tanda orang itu mengalami kepahitan atau bitterness. Nah, teman-teman coba cek, teman-teman ini mengalami ciri-ciri atau tanda-tanda ini atau enggak ya. Aku bacain satu persatu. Pertama, kita sering berimajinasi kalau kita sedang berdialog dengan seseorang yang menimbulkan luka kita di masa lalu. Jadi kalau misalnya kita sering berimajinasi debat, dialog, saling jawab dengan orang yang kita nggak suka, atau mungkin muncul, atau mungkin kita nggak tahu kita suka atau enggak, kita nggak tahu dia punya menimbulkan kepahitan kepada kita atau enggak, tapi kita sering aja muncul di kepala. Nah, itu tanda-tanda
kita pernah kepahitan dengan dia. Yang kedua, kita sering ingin memfitnah orang yang pernah menimbulkan kepahitan itu. Atau mungkin kita menunggu kapan dia dapat image buruk atau terfitnah dari orang lain. Jadi sering muncul di dalam bayangan kita orang-orang tertentu dan kita itu berharap dia itu terfitnah atau kita bahkan intentionally memfitnah dia gitu. Itu adalah tanda-tanda kita pernah kepahitan dengan dia. Perhatikan, jangan-jangan kita pernah kepahitan atau mungkin kita terlalu tidak suka dengan karakternya dia sampai-sampai kita itu semacam ada reaksi yang otomatis untuk ngejelekin dia. Tanda-tanda yang ketiga, kita membayangkan apa yang pernah terjadi di masa lalu kita bawa ke masa sekarang dan berharap kita bisa berespons berbeda. Mungkin ada kejadian-kejadian di masa lalu yang tidak mengenakkan. Lalu kita itu sering membayangkannya untuk terjadi di masa sekarang. Lalu kita berharap kita bisa merespon yang berbeda kejadian di masa lalu itu. Mungkin disakiti orang, terus kita berharap seandainya aku waktu itu tidak terlalu mempercayai dia, misalnya gitu. Seandainya pada waktu itu papaku ketika mau mukul aku ngomong ke dia bahwa ini adalah tindakan yang salah karena memukul anak. Tapi kenapa aku diam aja dan nangis terima pukulan itu? Nah, kita sering membayangkan kejadian-kejadian masa lalu, kita bawa ke masa sekarang, lalu kita berharap kita bisa berespon yang berbeda. Contoh lagi, tanda-tanda keempat. Kita bahagia kalau orang lain jatuh. Khususnya, jika orang-orang tersebut punya karakter yang mirip dengan orang-orang yang menyebabkan kepahitan masa lalu. Teman-teman, pernah nggak merasa bahwa, pernah nggak menyadari lebih tepatnya ya, pernah nggak menyadari bahwa kita itu ternyata nggak suka nih sama orang karakter-karakter kayak gini. Dan kita itu menunggu-nunggu kapan dia mengalami hal buruk. Nah, pertanyaannya, apakah kita nggak suka dengan dia, atau kita nggak suka dengan orang tertentu di masa lalu yang punya karakter yang seperti dia, dan kita berharap orang karakter kayak dia ini, cepat mengalami hal yang buruk. Aku punya teman yang pernah mengalami hal yang buruk di masa lalunya dia. Hal yang buruk itu dia terima dari orang yang sifatnya hostile. Hostile itu suka ngebantah dan sangat argumentatif ya. Begitu dia ketemu aku, dia kayak anti banget, berharap banget aku mengalami hal yang buruk gitu. Aku tahu menyadari itu bukan salahku, dan aku juga tidak menyalahkan reaksi psikologisnya dia seperti itu, tapi aku sadar bahwa itu adalah luka masa lalunya dia yang membuat aku kan orangnya hostile ya. Jadi yang membuat ketika ketemu dengan aku, yang hostile ini, yang argumentatif, itu dia kayak, apaan sih ini orang, mending diam aja deh gitu. Nah, teman-teman punya ciri itu atau enggak? Kelima, hati kita panas tiap kali mendengar nama-nama tertentu. Kalau kita panas mendengar nama-nama tertentu, siap-siap. Jangan-jangan kita kepahitan dengan dia. Keenam, kalau kita kepahitan pada seseorang, kita tidak bisa atau sulit bersikap natural di depan dia. Ada mungkin pernah nyadar gini gak ya, kalau misalnya kita gak suka sama orang gitu, kita kalau ketemu dia, lagi kumpul dengan yang lain, rekan kerja atau teman kuliah gitu, kita merasa gak bisa luwes gitu. Gak bisa natural gitu. Atau ada orang yang bukan gak luwes ya. Ketika dia gak natural bukan berarti dia gak luwes. Tapi bisa-bisa tiba-tiba berubah jadi sering bercanda gitu. Itu self-defense mekanismenya dia. Dia mencoba membecandai setiap obrolan supaya suasana ceria dan tidak tegang. Karena dia tahu kalau aku ketemu sama dia, ngobrol pasti tegang. Atau misalnya ada yang tiba-tiba diem. Tiba-tiba gak banyak ngomong, karena gak suka. Pernah nggak teman-teman ngobrol sama ini, kumpulan terus datang satu orang, terus teman-teman sendiri diem? Artinya teman-teman tidak suka sekali dengan karakter dia. Bahkan tipe dari tidak bersikap natural ini adalah, ini bisa jadi pasang ancang-ancang untuk menjawab setiap perkataannya dia. Dia tiap ngomong apa, kita pengen jawab. Tiap ngomong apa, kita pengen jawab. Nah, jangan-jangan kita kepahitan sama dia. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, kita sering komplain dengan keadaan kita, latar belakang kita, situasi ekonomi kita, kegagalan-kegagalan kita, lingkungan yang tidak kita sukai. Kita sering sekali komplain. Nah, itu tanda-tanda kita kepahitan.
Nah, tapi ini terjadi pada orang-orang yang tidak bisa memberi nama apa atau siapa yang membuat aku ini kepahitan. Akhirnya apa? Komplain segala arah, komplain tentang hidup yang sekarang. Teman-teman, semua yang di sini yang ada di rumah, kalau kamu punya ciri-ciri dari 7 tadi, apalagi kalau punya mayoritas dari ketujuhnya, khotbah hari ini itu buat kamu semua. Kalau teman-teman ngerasa bahwa aku mengalami tuh beberapa hal yang tadi, khotbah hari ini itu buat kamu. Gak peduli teman-teman lagi dengerin ini sambil duduk di kursi dengan baju yang rapi di depan laptop, ready dan Alkitab fisik, atau ada yang rebahan sambil lihat di handphone dengan headset, atau teman-teman mungkin sambil ngerjain yang lain, sambil nyapu-nyapu, atau sambil makan, atau sambil ngerjain tugas atau lemburan kerjaan. Apapun yang teman-teman lakukan sekarang, kalau teman-teman sadar bahwa ada nih tanda-tanda aku kepahitan, you have to listen to this. So, kita kembali ke ayat-ayat yang kita baca tadi. Teman-teman, pengkhotbah 7 tadi, yang pertama kali kita baca, bunyinya begini, janganlah lekas-lekas marah dalam hati karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Itu karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Kan itu kan janganlah bla 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 karena bla bla bla. Itu janganlah itu perintah, tapi yang karena bla 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 itu fakta. Nah, aku mau soroti ke faktanya. Faktanya karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Ini adalah sebuah fakta bahwa amarah itu bisa menetap di dalam dada kita. Kata menetap itu maksudnya rest, settle down, remain, atau following. Kata ini di Perjanjian Lama itu dipakai untuk menggambarkan burung yang terbang, gagak. Kalau misalnya ada mayat di bawah, burungnya itu ngiterin, terus turun ke mayat itu, dan stay di dekat mayat itu, makan mayat itu sampai mayat itu habis. Dan burung gagak itu nggak akan kemana-mana. Teman-teman pernah nggak lihat TV, lihat film, orang ngusir burung gagak karena, ini anakku, jangan pergi kamu, jangan makan anakku, gitu kan. Aku pernah tuh nonton film kayak gitu tuh. Burung gagaknya lari ketika dilempar, tapi dia akan nungguin terus. Agak jauh gitu. Ketika dia lengah, dia mungkin gigit mayatnya itu gitu. Tapi dia pas dilempar batu mundur agak jauh, tapi nggak pernah lari. Dia akan selalu dekat dengan mayat itu. Atau yang kedua, kata menetap itu juga dipakai ketika Bahtera Nuh itu nangkring di atas gunung Ararat setelah air bah. Jadi nempel di sana lama. Nah, teman-teman, amarah itu kayak gitu. Amarah itu punya potensi menempel di satu tempat. Di mana? Di dalam hati kita. Dalam waktu yang sangat lama dan tidak hilang. Nempel terus, melekat terus, ngikutin terus dalam waktu yang lama. Amarah punya potensi seperti itu, teman-teman. Tapi ya, marah dan kepahitan ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Kalau saya kasih rumus, kepahitan itu sama dengan amarah ditambah durasi yang panjang. Jadi kalau misalnya teman-teman marah doang, itu nggak masalah. Kan namanya juga marah, namanya kesel, ya kan? Tapi kalau amarah itu tersimpan dalam durasi yang panjang, nah itu berarti kepahitan. Teman-teman, marah itu nggak salah. Tapi marah dengan durasi yang berkepanjangan, itu bermasalah. Ada something wrong di dalam hati kita, sehingga kita menyimpan marah dalam durasi yang panjang. Apa yang menyebabkan itu? Mungkin kejadian tertentu, mungkin juga perlakuan dari orang yang kita ekspektasikan akan mengasihi kita, papa mama kita, kakak kita, orang terdekat kita, sahabat kita, atau orang yang kita percayai, siapapun itu labelnya, pacar kita mungkin. Berapa banyak orang yang kepahitan dengan cewek, kalau dia cowok, akhirnya gak mau deket sama cewek lagi. Kenapa? Karena masa lalunya, dia percaya banget sama pacarnya ini, ceweknya ini, terus akhirnya dikecewakan. Akhirnya kepahitan. Nah, teman-teman, hati-hati kalau kita menyimpan marah dalam waktu yang sangat panjang. Kita harus melakukan assessment. Assessment itu semacam meneliti ulang, dari mana sih ini amarah yang panjang ini muncul. Karena itu bisa berbahaya.
Aku kasih ilustrasi. Pernah nggak teman-teman nonton ilustrasi kayak gini? Ini aku ada air di sini. Ini gelas beneran isi air. Ini gelas. Kalau kita pegang 1 menit, nggak capek. Masih ringan. Kalau kita pegang 5 menit, ya masih ringan. 10 menit, 15 menit, masih ringan. Tapi coba pegang ini 30 menit. Kan tangan mulai pegel. 1 jam, 2 hari, 3 hari, makin lama, makin pegel. Nah, ilustrasi ini mungkin beberapa dari kita udah pernah lihat ya. Tapi ini menggambarkan kepahitan yang ada di dalam diri kita. Kalau marah doang, tidak suka sama sesuatu lalu menimbulkan respon marah, nggak masalah. It's okay. It's good bahkan untuk orang lain, ya kan? Nah, orang lain jadi sadar bahwa kita tidak suka dibegitukan. Tapi ketika amarah itu tersimpan dalam waktu yang lama, itu akan melelahkan kita sendiri. Itu akan bikin capek kita sendiri. Bikin capek hati kita sendiri. Orang lain belum tentu sadar bahwa kita itu kepahitan atau tidak. Atau orang lain sadar kita kepahitan dengan dia, terus dia nggak terlalu peduli. Atau mungkin orang lain melakukan sesuatu yang buat dia benar. Dan dia masih nggak paham kenapa kita itu nggak suka dengan itu. Kenapa kita sakit hati dengan itu. Tapi kita menyimpan amarah itu dalam waktu yang lama dan kita yang capek-capek sendiri. Maka bereskan kepahitan itu di dalam hatimu. Itulah kenapa Amsal 14 ayat 30 itu ngomong. Ini ayat yang kedua yang kita baca. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Aku mau ambil klausa yang pertama. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Teman-teman, kata tenang itu sebenarnya hati yang sembuh sebenarnya. The healed heart. Hati yang sembuh itu menyegarkan tubuh. Banyak orang ya, itu berlagak semangat. Padahal di dalam dirinya lelah dan gak ada kesegaran. Ayat itu bilang apa? Hati yang sembuh menyegarkan tubuh. Banyak orang acting senang atau berlagak bersemangat, padahal tidak ada kesegaran di dalam dirinya. Di dalam hatinya tuh lelah. Cuman appearance-nya aja, penampilannya aja, tampak luarnya aja, itu ceria gitu. Berapa banyak kita menemui teman-teman kita, rekan-rekan kerja kita yang kita tuh kaget. Oh, ternyata kamu punya masalah kayak gini ya, tapi kok nggak kelihatan gitu. Mungkin aja teman-teman juga mengalami yang sama. Teman-teman menampilkan semangat, menampilkan ceria, tapi di dalam nggak ada kesegaran. Lelah sebenarnya. Makanya teman-teman, aktif dan atraktif itu beda dengan segar. Segar itu artinya kita fresh. Fresh kan bahasa Inggrisnya ya. Fresh itu artinya tubuh kita itu merasa penuh. Ketika tubuh kita penuh, kita ringan dan otomatis memberikan respon keluar dengan ceria, membawa good vibes istilahnya zaman sekarang kan. Membawa good vibes. Tapi orang yang membawa good vibes belum tentu di dalam hatinya ada kesegaran. Be careful. Be careful of your heart. Teman-teman kalau misalnya merasa ada yang lelah di dalam hati, ada merasa capek dan aku lelah harus menampilkan seperti itu terus, berarti ada hal yang masih menempel di dalam hatimu dan kamu harus beresin. Teman-teman, aku mau tanya nih, di dalam lubuk hati kalian, jauh di dalam lubuk hati kalian, ada nggak hal yang masih belum sembuh, yang itu melelahkan kalian, dan itu sepertinya luka yang teringat terus dan nggak bisa lepas itu. Dan itu bikin capek. Bikin hidup kalian jadi pura-pura. Kalau ada, kalian harus lepaskan. Kenapa? Karena hati yang sembuh itu menyegarkan badan. So, how to heal? Bagaimana menyembuhkannya? Teman-teman, heal itu action. Healing itu adalah sebuah tindakan. Maka artinya kita yang aktif bertindak. Ketika aku mau jelasin beberapa hal di depan ini adalah hal-hal yang kita bisa secara aktif lakukan. Kita nggak bisa pasif untuk healing
kepahitan masa lalu kita. Harus aktif. Nah, aktifnya gimana? Ada 4 step. Jadi 4 steps to overcome bitterness. Ini dari Ken Yasinski, seorang pastor Katolik yang banyak ngobrolin juga tentang bitterness. Dia ngomongin 4 step. Bagus sekali 4 hal yang dia propose. Pertama, berdoalah minta kekuatan untuk mengampuni. Teman-teman, jangan pernah mendasarkan tindakan kita pada emosi. Termasuk mengampuni orang ya. Emosi itu parameter. Parameter artinya menilai doang keadaan kita sekarang. Emosi itu penting memang. Karena emosi itu represents how you are, bukan how you should be. Misalnya nih, kita marah gitu. Itu merepresentasikan kita sekarang sedang marah, bukan kita harus marah, beda. Jadi emosi itu penting untuk merepresentasikan kita sekarang. Tapi kita nggak bisa mendasarkan tindakan kita lewat emosi. Termasuk mengampuni orang lain. Seringkali kan bilang gitu, nanti aja lah kalau emang aku ada kepinginan mengampuni. Nanti aja lah hatiku nggak tenang gitu kan. Tunggu hatiku enak lah. Nah, di balik perkataan-perkataan seperti itu, biasanya itu kita menunggu emosi kita siap gitu. Padahal, kalau kita menuruti emosi kita, itu emosi kita itu akan mendorong kita untuk bilang gini, udah jauhi aja dia. Udah kucilkan aja dia. Atau udah bales, jangan deket-deket. Atau gini, hati kita, emosi kita itu akan bilang, dia harus terima ganjarannya. Kasih dia pelajaran supaya dia berubah. Kayak gitu kan. Kalau kita nurutin emosi, padahal mengampuni, itu nggak bisa didasarkan pada emosi. Kita nggak bisa mengambil keputusan untuk mengampuni, menunggu tuntunan emosi. Kita harus meminta kekuatan dari Tuhan. Teman-teman, emosi ada, itu karena trigger. Tapi pengampunan ada, itu karena power. 2 hal yang berbeda. Trigger itu sesuatu yang mungkin kita tidak inginkan, sesuatu yang bisa positif, bisa negatif, sesuatu yang spontaneously muncul, tapi power itu datangnya dari Tuhan yang menguatkan kita untuk mengampuni. Yang kedua, ambil keputusan untuk mengampuni di waktu yang ditentukan. Jadi teman-teman, kepahitan itu efek. Ya kan? Karena tindakan orang gitu. Tapi pengampunan itu keputusan. Ambil keputusan. Make a decision to forgive. Memang nggak semua orang itu bisa ngomong dengan gampang gini, Ma, Pa, atau gini, Ma, tindakan Mama waktu itu begini, aku nggak suka. Tapi aku belajar mengampuni. Pak, aku waktu itu sakit hati sebenarnya. Tapi aku nggak apa-apa. Nggak semua orang bisa selancar itu ngomongnya. Kenapa? Karena ketika kita berhadapan dengan orang, sahabat kita, atau siapapun yang melukai kita di masa lalu, ketika kita berhadapan dengan dia, emosi kita pasti tidak stabil. Keadaan psikis kita itu pasti tidak stabil. Jadi apa yang direncanain nih, oh iya nih aku harus melakukan ini. Tapi pada waktu di depan dia, goyang lagi gitu, gak jelas, ngamuk lagi misalnya. Ketika, bayangin coba, aku pernah mengalami gini, aku harus minta maaf sama dia nih. Tapi pada waktu aku menyiapkan aku mau ngomong sama dia bahwa dia salah, tapi aku gak apa-apa, aku memaafkan dia, dan aku minta maaf. Siapa tahu aku yang menyebabkan dia melakukan kesalahan itu. Jadi itu ada masalah dulu, aku memikirkan akan melakukan itu kepada teman atau rekan gitu kan. Terus pada waktu aku bergumul dengan konselor, aku bilang gini sama konselor, tapi saya tuh udah membayangkan Pak, responnya dia. Kalau misalnya saya ngomong, maaf ya, dia pasti akan nginjek-injek saya. Gitu. Itu adalah tanda bahwa ketika kita berhadapan dengan orangnya, kita belum tentu selancar itu ngomong, aku tidak suka dengan tindakanmu. Aku marah karena dulu kamu. Belum tentu bisa. Kenapa? Karena kita tiba-tiba jadi tidak stabil. Tapi untuk menuju ke sana, kita bisa melakukannya dengan cara apa? Mengampuni tanpa ada orangnya. Kita harus mengambil keputusan, berdoa pada Tuhan, dan bilang di hadapan Tuhan, Tuhan, from now, I forgive her. I forgive him. Tapi harus ditentukan. Ambil keputusan kapan untuk mengampuni.
Apakah itu artinya kita sudah lepas beban, Kak? Belum tentu. Apakah sudah selesai kepahitannya? Belum. Kita harus terus jalankan prosesnya. Hal yang ketiga yang disarankan oleh Ken Yasinski adalah berdoalah untuk mereka yang menyakitimu. Berdoalah untuk siapapun yang menyakitimu. Yesus bilang di Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Teman-teman, berdoa bukan hanya membuat Tuhan itu bisa mengasihi dia. Kan kata Tuhan, tolong dia. Tuhan, bantu dia. Dia ujian, dia lagi belajar susah. Tuhan, dia nggak ada pekerjaan, tolong bantu dia. Berdoa supaya Tuhan mengasihi dia. Gitu kan? Tapi nggak cuma itu fungsi dari doa. Ketika kita berdoa kepada dia, itu melatih hati kita sendiri untuk juga ikut mengasihi dia. Karena kita tahu Tuhan juga mengasihi dia. Jadi pada waktu kita berdoa kepada Tuhan untuk mengasihi dia, di dalam pikiran kita itu ada asumsi bahwa Tuhan juga mengasihi dia. Ketika pikiran kita ada asumsi bahwa Tuhan juga mengasihi dia dan kita sering lakukan, lama-kelamaan kita akan terlatih untuk juga sama dengan hatinya Tuhan, yaitu mengasihi dia juga. Yang keempat, cintailah orang yang menyakitimu. Ini hal yang paling susah, karena Yesus sendiri bilang kasihilah musuhmu, ya kan? Tapi teman-teman, percayalah, melatih diri kita untuk mencintai orang, itu akan menyembuhkan luka kita yang disebabkan oleh dia. Cinta itu verb. Banyak orang yang bilang gitu kan, love is verb. Kalau verb berarti kata kerja. Kalau kata kerja, itu artinya tindakan yang aktif, pekerjaan yang aktif. Jadi, lakukan tindakan yang aktif untuk dia. Sapa mungkin, hal yang sederhana, kita nggak suka dengan dia nyapa, kita mau nyapa. Di rumah misalnya, ambilin, aku pernah mengalami itu. Nggak pernah dalam hidupku, aku waktu SMP atau SMA kalau nggak salah, SMP kok, ngambilin mamaku air minum, nggak pernah. Tapi aku mau melakukan itu. Hal-hal kecil yang kita bisa lakukan, tindakan nyata untuk menunjukkan kita mengasihi dia. Mungkin dia awkward melihat tindakan-tindakan kita. Mungkin dia ngerasa kita aneh, ini apaan sih ini orang gitu. Tapi itu kan nggak peduli, itu kan respon dia terhadap tindakan kita pada dia. Tetapi apa yang kita harus lakukan sendiri sebagai ketaatan kita pada Tuhan, ya jelas, kasihi dia aja. Kita nggak usah pikirin respon dia awkward atau enggak. Lama-kelamaan dia akan sadar kok kalau kasih kita kepada dia itu murni atau tidak. So, lakukan itu. 4 hal tadi. 1, berdoalah, minta kekuatan untuk mengampuni. 2, ambil keputusan untuk mengampuni di waktu tertentu, waktu yang jelas. Yang ketiga, berdoalah untuk mereka yang menyakitimu. 4, cintailah orang yang menyakitimu. 4 hal itu mungkin itu akan menolong kita. Nah, tapi, ada tapinya. Itu semua nggak akan bisa kita lakukan kalau sebelumnya kita itu tidak mengalami satu hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting itu apa? Ketika lukamu itu, kepahitan itu disentuh oleh Tuhan. Sama seperti orang kusta yang badannya banyak borok, tapi Yesus sentuh dia. Ayat yang kita baca tadi, itu menceritakan Yesus yang menyentuh orang sakit kusta. Teman-teman, di budaya orang Yahudi, semua orang-orang yang kudus, ahli Taurat, imam, orang Farisi, itu nggak mau nyentuh orang yang nista, orang yang hina, seperti misalnya sakit pendarahan, kusta, pelacur, nggak mau nyentuh. Kenapa? Yang kudus kalau nyentuh mereka jadi tidak kudus, yang suci, yang bersih nyentuh mereka jadi tidak bersih lagi gitu. Tapi Yesus itu menyembuhkan orang itu dengan cara yang unik. Di Matius 8 yang tadi kita baca, orang kusta itu cuma bilang gini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia cuma pengen sembuh, dia pengen kustanya ini hilang, borok-boroknya itu hilang. Tapi Matius menulis, Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Dan dia menyentuh, he touched him. Teman-teman, coba bayangkan perasaan seperti apa yang muncul di dalam hati orang sakit kusta itu, ketika dia bertahun-tahun, gak ada orang yang mau deket dia, ada banyak orang yang mencemooh dia ngomong sampah masyarakat, kamu itu orang najis, orang yang gak cocok ada di antara kami, minggir sana. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang menyentuh dia, perasaannya gimana? Diterima, dicintai, dikasihi perasaannya pasti. Teman-teman, Yesus bisa aja kok nyembuhin dari jauh, sama seperti dia menenangkan angin ribut, dia bilang, tenanglah, semua tenang, selesai, stop. Yesus bilang juga, sembuh itu kusta.
Tetapi Yesus melakukan hal yang lain, yaitu menyentuh dia. Kenapa Yesus gak cuma ngomong doang, tapi menyentuh? Karena Yesus mau menyampaikan sesuatu yang kurang maksimal disampaikan kalau hanya dengan kata-kata. Yesus mau melakukan itu lebih dari sekedar lewat kata-kata, yaitu lewat sentuhan. Apa sebenarnya sih yang mau Yesus sampaikan lewat sentuhan? Yesus gak cuma mau ngomong, oke, kamu sembuh, selesai. Enggak, Yesus mau ngomong, aku mengasihimu. Yesus mau mengubah cara pandang orang itu terhadap dirinya sendiri. Bayangin teman-teman, kalau Yesus bilang sembuh, kustanya hilang, that's it, selesai. Tapi kalau Yesus sentuh dia, cara dia memandang dirinya sendiri berubah. Dulu dia memandang dirinya, aku jorok, aku nista, aku berdosa, aku tidak cocok di komunitas ini. Aku bahkan datang ke pasar pun aku ditendangin orang, apalagi aku ke bait Allah. Aku tidak diterima orang, aku tidak dikasihi. Itu cara pandangannya dia terhadap dirinya sendiri. Tapi ketika Yesus sentuh dia sebelum disembuhkan, dia sadar bahwa ada pribadi yang mau mengasihi dia meskipun dia belum sembuh. Teman-teman, aku mau tanya ke kalian secara langsung. Aku mau tanya kepada kamu semua yang lagi dengerin khotbah hari ini. Pernah nggak kamu punya pengalaman ketika Yesus secara pribadi menyentuh kamu? Dia datang padamu secara pribadi, bicara secara pribadi ke kamu. Secara khusus dia menyentuhmu dan menyampaikan bahwa dia mengasihimu. Kamu bukan sampah masyarakat, kamu bukan cuma anak yang bikin malu keluarga. Kamu bukan anak yang bobrok. Kamu bukan orang yang tidak berguna. Kamu bukan orang yang gak ada harganya. No. Kamu orang yang dikasihi. Pernah gak punya pengalaman seperti itu? Nah, pengalaman disentuh Yesus itu pengalaman yang tidak akan terlupakan. Dan itu memberikan kekuatan kita yang besar untuk menyadari bahwa kita ini berharga karena Allah mengasihi kita. Teman-teman, seringkali kita itu menyangkal kalau kita terluka. Kita itu menyangkal kalau kita itu pengen dikasihi, pengen dicintai. Saranku buat teman-teman, just tell him. Tell him that you want to be loved. Tell him that you feel pain in your heart. Tell him and let him love you. Let him touch you. Teman-teman, aku punya pengalaman kepahitan dengan papaku sendiri. Ini aku cerita ya. Papaku itu orang yang paling aku kasihi dan paling berpengaruh buat aku. Tetapi orang yang mungkin paling aku benci juga. Kenapa? Karena dari kecil aku itu selalu berharap pujian dari papaku, berharap penghargaan dari papaku, tapi jarang dapat. Aku melakukan sesuatu, kok nggak dapat pujian. Aku melakukan prestasi, aku nunjukin dia, loh kok cuman gitu doang. Aku ingat satu momen di mana papaku waktu lomba catur, terus aku mau kalah, orang-orang lain itu di kampung di RW gitu, kelurahan apa RW ya, aku agak lupa. Orang bilang, ini kalah nih. Papaku di belakang bilang gini, enggak lah, belum tentu gitu. Belum tentu, jadi aku semangat lagi dong, aku seneng lagi kan, aku akan maju lagi gitu. Itu doang, yang lain enggak. Papaku jarang ngasih penghargaan. Sampai aku sadar bahwa apa yang tidak papaku berikan ke aku, apa yang dia lakukan ke aku, itu membuat aku melihat diriku secara salah, keliru. Kenapa? Aku selalu mencoba menjadi orang yang kuat, bisa ini itu, ngerti ini itu, untuk dihargai, untuk dapat penghargaan itu. Pengen bisa ini itu, pengen ngerti segalanya, pengen nyobain itu. Kenapa? Karena pengen dihargai, pengen nunjukin kalau aku juga pantas dihargai. Tapi dalam hati pahit. Ada satu momen di mana aku sadar aku terlalu fake untuk jadi orang kuat. Aku terlalu fake untuk mengakui kerapuhan diriku. Aku terlalu fake untuk jadi orang yang sok-sok bisa segalanya. Tuhan menyadarkan aku persis ketika aku melakukan kesalahan yang besar banget. Dan aku nggak sadar. Buset, kok bisa aku melakukan kesalahan itu ya? Parah banget aku. Pada waktu itu aku baru menyadari bahwa aku itu lebih buruk daripada yang aku pikir. Dan di masa-masa itu juga aku ingat ketika aku saat teduh, ingat banget di sebuah taman ada kursi yang agak panjang warna coklat, kanan kiri itu banyak pepohonan, pagi masih jam 6, sejuk, jam 6 setengah 7-an.
Tuhan bilang sama aku lewat saat teduh hari itu, you don't have to do anything to be valuable. Kamu untuk berharga, nggak perlu lakuin apapun. Wah, itu menyembuhkan kepahitan akibat aku nggak dapat penghargaan itu. Aku sadar aku nggak perlu mencari apapun untuk jadi sesuatu yang pantas dihargai. Aku tahu diriku berharga. Aku nggak perlu berusaha untuk jadi siapapun agar dapat dicintai. Karena aku dapat cinta itu sendiri, cinta yang besar dari Yesus Kristus itu sendiri. Aku sadar pada waktu itu bahwa Tuhan itu mengasihi aku. Nah teman-teman, pada waktu itu aku nangis sejadi-jadinya. Nangis, dan aku bilang, Tuhan aku nyesel kenapa ini aku selalu menutupi luka-luka dengan ketegaran, menutupi luka-luka dengan merasa bisa ini itu. Kenapa sih aku jadi kayak gitu? Aku nyesel. Aku lupa bahwa ada cinta yang besar yang menantikan aku, yaitu dari Yesus Kristus itu sendiri. Dan aku nangis pada waktu aku bilang, I'm broken Lord. Aku ingat kata-katanya, I'm broken Lord. Dan pada waktu itu aku membayangkan, kalau misalnya Yesus ada di taman itu, dia duduk di kursi di sebelahku, di sebelah kanan, aku ingat, dia pakai tangan kirinya untuk peluk aku dan bilang, I know your pain, son. I know your pain. I have took my pain on the cross just for you. Because my love for you. Aku yakin Tuhan mengasihi aku dan aku yakin Tuhan tahu pahitnya hatiku. Karena Tuhan juga melakukan itu buat aku. Teman-teman, kalau kamu masih punya kepahitan, kalau kamu masih sering dihantui oleh satu nama yang sampai sekarang menyakiti dan menorehkan luka di dalam dirimu, give all your life to Christ. Give all your life to Christ. And let Him touch you. And let Him give His embrace. And let Him love you. Mari tundukkan kepala, aku mau berdoa buat teman-teman semua. Tuhan, Engkau yang mengerti hati setiap kami. Engkau yang mengerti hati setiap kami, siapapun yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti khotbah hari ini, Tuhan. Kalau ada satu wajah yang muncul di dalam bayang-bayang mereka, orang yang melukai mereka. Kalau ada situasi dari komunitas atau kerumunan orang yang dulu pernah menyakiti dan menimbulkan kepahitan dalam hati mereka. Tuhan sentuh mereka. Tuhan datang kepada mereka, anak-anakmu ini secara khusus dan katakan pada mereka, Engkau mengasihi mereka. Tuhan, hamba-Mu bersyukur mendapatkan kasih dari Tuhan yang besar. Hamba-Mu bersyukur banyak pengalaman Tuhan menyentuh hamba-Mu ini. Sehingga hamba mengalami kasih Tuhan yang besar dan mampu mengampuni orang yang menyakiti hamba. Dan mampu menyembuhkan kepahitan itu. Karena itu hamba memohon, bekerjalah juga pada setiap anak-Mu yang mengikuti khotbah hari ini Tuhan. Sentuh mereka. Hadirkan diri-Mu pada mereka dengan lebih nyata lagi. Sehingga mereka bisa punya pengalaman-pengalaman yang intim dan khusus dengan Engkau. Inilah diri kami sepenuhnya. Kami serahkan hidup kami. Demi nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. God bless. Sebagai respon dari firman yang baru saja kita dengar, mari kembali kita pujikan lagu Dia Sanggup. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup.
terima kasih atas berkat-Mu yang gak pernah berkesudahan dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang baru saja kita dengar. Biarlah kami senantiasa bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Hari ini kami mau memberikan sedikit dari berkat-Mu itu. Biarlah apa yang kami berikan ini bisa menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Persekutuan pemuda selesai, saat teduh.